Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Lailia dengan NPM 22430076 dari kelas B. Saya di sini untuk memenuhi tugas minggu tenang dari Bapak Dedi Irawan Eskom MTI selaku dosen mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Sebelum kita membahas tentang Distributed Database Management System dalam sistem informasi, alangkah baiknya jika kita lebih mengenal apa itu database. Secara teori, database adalah suatu sistem yang memproses input berupa data menjadi output yang itu informasi yang diinginkan. Untuk memperoleh database yang handal, perlu diperhatikan hal-hal seperti keamanan data, kualitas data, kemudahan akses, kemudahan pengolahan data, dan kemungkinan untuk pengembangan database tersebut. Namun, pada Distributed Database Management System atau DDBMS, kegagalan pada salah satu site atau kegagalan pada hubungan komunikasi dapat membuat beberapa site tidak dapat diakses, tetapi tidak membuat operasional DDBMS tidak dapat dijalankan. Dan juga, jika terjadi kegagalan dalam pengaksesan data pada suatu site dikarenakan jaringan komunikasi terputus, maka site yang ingin mengakses data tersebut dapat mengakses pada site yang tidak mengalami kerusakan. Berikut beberapa karakter dari DDBMS diantaranya: 1. Kumpulan dari data yang digunakan bersama yang berhubungan secara logik. 2. Data dipecah-pecah menjadi sejumlah fragmen. 3. Fragmen dapat direplikasi. 4. Fragmen atau replikanya dapat dialokasikan atau ditempatkan ke suatu site atau tempat. 5. Tempat-tempat atau site dihubungkan oleh jaringan komunikasi. 6. Data yang terdapat pada setiap site berada di bawah kontrol atau pengawasan dari DBMS. 7. DBMS yang terdapat pada setiap site dapat mengatur aplikasi-aplikasi lokal secara otonom. 8. Setiap DDBMS berpartisipasi paling sedikit dalam sebuah aplikasi global. Sedangkan database terdistribusi adalah sebuah database yang diatur oleh sebuah database management system atau DBMS yang tersimpan secara fisik pada beberapa komputer yang terdapat pada beberapa lokasi dengan terkoneksi pada sebuah jaringan. Jaringan tersebut harus bisa menyediakan akses bagi user untuk melakukan sharing data. Terdapat dua macam sifat dari database terdistribusi, yaitu homogeneous atau artinya suatu database terdistribusi di mana data didistribusikan pada beberapa komputer dengan menggunakan DBMS atau Database Management System yang sama. DBMS digunakan pada database terdistribusi untuk melakukan koordinasi data pada beberapa node. Yang kedua ada heterogeneous, adalah kebalikan dari homogeneous, di mana data disebarkan dengan menggunakan DBMS yang berbeda. Terdapat beberapa keuntungan dari distribusi database. 1. Pengawasan distribusi dan pengambilan data. Jika beberapa site yang berbeda dihubungkan, seorang pemakai berada pada satu site dapat mengakses pada site lain. Contoh, sistem distribusi pada sebuah bank memungkinkan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain. 2. Reliability and availability. Sistem distribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. 3. Kecepatan pemrosesan query. Contoh, jika site gagal dalam sebuah sistem terdistribusi, site lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplika pada beberapa site. 4. Otonomi lokal. Pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini, dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. 5. Efisiensi dan fleksibel. Data dalam sistem distribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau desain
atau salingannya dapat dihapus. 6. Ekonomi. Cross Law menyatakan daya listrik dari sebuah komputer dihitung menurut biaya yang dihabiskan dari penggunaan peralatannya. 3 kali biaya peralatan, 9 kalinya dari daya listrik, sehingga lebih mudah jika membuat sebuah sistem yang terdiri dari beberapa mini komputer yang mempunyai daya yang sama, jika dibandingkan dengan memiliki satu buah superkomputer. Selanjutnya ada kekurangan dari distribusi database, itu 1. Harga software mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database distribusi. 2. Kompleksitas. Set-set beroperasi secara paralel sehingga lebih sulit untuk menjamin kebenaran dan algoritma. Adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. 3. Biaya pemrosesan tinggi. Perubahan pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Sulit menjaga keutuhan data, banyaknya pengaksesan data membuat kurangnya sekuritas terhadap data yang telah terdistribusi. 5. Kurangnya standar. Tidak ada tool atau metodologi untuk membantu user mengubah database terpusat ke database terdistribusi. 6. Kurang pengalaman sistem DB terdistribusi bertujuan untuk atau general purpose tidak sering digunakan. Yang digunakan adalah sistem prototype yang dibuat untuk satu aplikasi. 7. Perancangan basis data lebih kompleks dari sebelumnya menjadi keuntungan. Tetapi, karena distribusi menyebabkan masalah sinkronisasi dan koordinasi kontrol terdistribusi menjadi kerugian atau kekurangan di masalah ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.